Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Detari Destriana Putri dari kelas R7E dengan NPM 2017 435 00258. Di sini saya akan membahas mengenai kasus pemrograman linear metode grafik kasus minimasi. Di sini ada contoh kasus minimasi program linear. Masalah pola makan. Seorang ibu rumah tangga ingin mencampur dua jenis makanan, F1 dan F2, sedemikian rupa sehingga kandungan vitamin dari campuran tersebut mengandung minimal 8 unit vitamin A dan 11 unit vitamin B. Jika F1 berharga 60 euro per kilogram dan makanan F2 berharga 80 euro per kilogram, makanan F1 mengandung 3 unit per kilogram vitamin A dan 5 unit per kilogram vitamin B, sedangkan makanan F2 mengandung 4 unit per kilogram vitamin A dan 2 unit per kilogram vitamin B. Rumuskan masalah ini sebagai masalah pemrograman linear untuk meminimalkan biaya campuran. Ini adalah tabel data dari kasus sebelumnya. Makanan F1 vitamin A-nya ada 3 unit per kilogram, vitamin B-nya 5 unit per kilogram, dan biayanya 60 euro per kilogram. Makanan F2-nya vitamin A-nya 4 unit per kilogram, vitamin B-nya 2 unit per kilogram, dan biayanya 80 euro per kilogram. Persyaratan untuk mencampur makanan F1 dan F2 itu minimal 8 vitamin A dan 11 vitamin B. Solusi untuk kasus minimasi pemrograman linear tadi menggunakan metode grafik. Step pertama yaitu menentukan variabel. Di sini ada dua variabel yang digunakan. Yang pertama, X untuk makanan F1 dan Y untuk makanan F2. Selanjutnya yaitu step kedua, menentukan fungsi tujuan. Ada dua ketentuan. Yang pertama, biaya pembelian 1 kg makanan F1 adalah 60 euro. Dikonversikan ke dalam kalimat matematika menjadi 60x, karena variabel dari makanan F1 yaitu X. Yang kedua ada biaya pembelian 1 kg makanan F2 adalah 80 euro. Dikonversikan ke kalimat matematika yaitu menjadi 80Y. Karena variabel dari makanan F yaitu Y. Total biaya pembelian sama dengan C. Maka C sama dengan 60X ditambah 80Y. Step ketiga yaitu menentukan fungsi kendala. Yang pertama ada 3X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 8. Yang kedua 5X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 11. Yang ketiga X lebih dari sama dengan 0. Dan yang keempat Y lebih dari sama dengan 0. Step keempat yaitu membuat grafik. Buatlah titik potong dari batasan 3X ditambah 4Y sama dengan 8. Yang pertama kita mencari titik Y terlebih dahulu. Untuk mencari titik Y, misalnya nilai X sama dengan 0. Y sama dengan 8 per 4. Hasilnya Y sama dengan 2. Maka titiknya 0,2. Untuk mencari titik X, misalnya nilai Y sama dengan 0, maka X sama dengan 8 per 3. Hasilnya X sama dengan 2,67. Maka titik potong dari X adalah 2,67,0. Yang kedua, buatlah titik potong dari batasan 5X ditambah 2Y sama dengan 11.
Untuk mencari titik Y-nya, misalnya nilai X sama dengan 0, maka Y sama dengan 11 dibagi 2. Hasilnya Y sama dengan 5,5. Untuk mencari nilai X, misalnya nilai Y sama dengan 0, maka X sama dengan 11/5, hasilnya adalah X sama dengan 2,2. Selanjutnya adalah step kelima, yaitu arsir. Garis kemiringan 3X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 8. Ketentuannya adalah jika lebih dari sama dengan, arsir ke atas, dan jika kurang dari sama dengan, arsir ke bawah. Karena 3X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 8, maka arsir ke atas. Selanjutnya garis kemiringan 5X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 11. Ketentuannya adalah jika lebih dari sama dengan, arsir ke atas, dan jika kurang dari sama dengan, arsir ke bawah. Karena 5X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 11, maka arsir ke atas. Selanjutnya itu step ke-6, identifikasi titik sudut. Terdapat 3 titik sudut, yaitu titik A, B, dan C. Jadi daerah penyelesaiannya yang diarsir putih karena mencakup semua kendala. Solusi optimal tercapai pada titik B karena terdekat dengan titik origin, yaitu persilangan garis kendala 1 dan 2. Lakukan eliminasi pada fungsi kendala. 3X ditambah 4Y sama dengan 8 dikalikan 5. 5X ditambah 2Y sama dengan 11 dikalikan 3. Hasilnya adalah 5X ditambah 20Y sama dengan 40. 5X ditambah 6Y sama dengan 33. Lalu kita kurangkan. 15X dikurang 15X sama dengan 0. 20Y dikurang 6Y sama dengan 14Y. 40 dikurang 33 sama dengan 7. Jadi 14Y sama dengan 7. Y sama dengan 7/14. Y sama dengan 0,5. Lalu masukkan nilai Y ke fungsi kendala 1. Fungsi kendala 1 yaitu 3X ditambah 4Y sama dengan 8. Nilai Y-nya 0,5. 3X ditambah 4 dikali 0,5 sama dengan 8. 3X ditambah 2 sama dengan 8. Plus 2 dipindahkan ke sebelah kanan menjadi minus. 3X sama dengan 8 dikurang 2. X sama dengan 6/3. X sama dengan 2. Maka titik koordinat sudut B adalah 2,0,5. Masukkan nilai X dan Y ke fungsi tujuan C. C-min sama dengan 60X ditambah 80Y sama dengan 60 dikali 2 ditambah 80 kali 0,5. 120 ditambah 40 sama dengan 160. Kesimpulannya adalah untuk meminimumkan biaya campuran, maka X sama dengan 2 dan Y sama dengan 0,5, sehingga biaya minimum campurannya adalah 160 euro per kilogram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Yumna Kamila dengan NPM 2017-435-00265 dari kelas R7E. Di sini saya ingin membahas satu contoh kasus soal pemrograman linier metode grafik dengan kasus minimasi.
Di sini sudah terdapat satu contoh soalnya, yaitu seorang ibu rumah tangga ingin mencampur dua jenis makanan F1 dan F2 sedemikian rupa sehingga kandungan vitamin dari campuran tersebut mengandung minimal 8 unit vitamin A dan 11 unit vitamin B. Makanan F1 berharga 60 euro per kilogram dan makanan F2 berharga 80 euro per kilogram. Makanan F1 mengandung 3 unit per kilogram vitamin A dan 5 unit per kilogram vitamin B. Sedangkan makanan F2 mengandung 4 unit per kilogram vitamin A dan 2 unit per kilogram vitamin B. Rumuskan masalah ini sebagai masalah pemrograman linear untuk meminimalkan biaya campuran. Di sini dari contoh soal tadi, kita buat tabel seperti berikut. Kemudian solusinya yaitu pertama, kita menentukan variabelnya terlebih dahulu. Di sini kita misalkan X-nya adalah makanan F1 per kilogram dan Y makanan F2 per kilogram. Selanjutnya, step kedua, kita tentukan fungsi tujuannya. Biaya pembelian 1 kilo makanan F1 adalah 60 euro, sehingga 60X. Kemudian biaya pembelian 1 kg makanan F2 adalah 80Y. Total biaya pembelian kita misalkan dengan C. Jadi fungsi tujuannya yaitu C sama dengan 60X ditambah 80Y. Kemudian step selanjutnya kita tentukan fungsi kendalanya. Ini kendala 1, 3X tambah 4Y lebih dari sama dengan 8 untuk vitamin A. Kendala 2, 5X tambah 2Y lebih dari sama dengan 11 untuk vitamin B. Kemudian X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 itu untuk batas non-negatif. Step 4 yaitu membuat grafik. Pertama, kita buat titik potong dari batas 3X tambah 4Y sama dengan 8. 3X tambah 4Y sama dengan 8, kita misalkan X-nya adalah 0, sehingga Y sama dengan 8 per 4, jadi Y-nya adalah 2. Sehingga titik koordinatnya adalah X-nya adalah 0 dan Y-nya 2. Kemudian kita misalkan Y-nya dengan 0, sehingga X sama dengan 8 per 3, jadi X-nya sama dengan 2,67. Jadi titik koordinatnya untuk X-nya 2,67 dan Y-nya 0. Kemudian kita buat titik potong dari batas 5X tambah 2Y sama dengan 11. Kita misalkan X-nya sama dengan 0, jadi Y sama dengan 11 per 2, Y sama dengan 5,5. Jadi titik koordinatnya adalah X-nya 0, dan Y-nya 5,5. Untuk Y-nya kita misalkan 0, jadi X sama dengan 11 per 5, jadi X sama dengan 2,2, sehingga titik koordinatnya X 2,2 dan Y-nya 0. Sehingga grafiknya akan seperti ini. Untuk kendala 1 kita misalkan dengan garis berwarna biru, dan kendala 2 kita misalkan dengan garis warna hijau, agar lebih mudah dibedakan. Step kelima yaitu arsir. Garis kemiringan 3X tambah 4Y lebih dari sama dengan 8. Jika lebih dari sama dengan, kita arsir ke atas atau ke kanan. Jika kurang dari sama dengan, kita arsir ke bawah. Garis kemiringan 5X tambah 2Y lebih dari sama dengan 11. Jika lebih dari sama dengan, kita arsir ke atas atau ke kanan. Jika kurang dari, kita arsir ke bawah. Sehingga grafiknya 3X tambah 4Y lebih dari sama dengan 8, kita arsir ke atas. Kenapa diarsir ke atas? Karena makna dari 3X tambah 4Y lebih dari sama dengan 8. Jadi garis yang lebih besar dari 8 adalah garis ke arah atas atau ke kanan. Kemudian untuk 5X tambah 2Y lebih dari sama dengan 11, arsirannya akan menjadi seperti ini. Karena dia lebih dari sama dengan juga, maka garisnya
8 ke atas. Step ke-6 yaitu identifikasi titik sudut. Tadi sudah didapatkan bentuk arsirannya adalah seperti ini. Kemudian dari grafik tersebut didapatkan 3 titik sudut, di mana di sini terdapat daerah penyelesaiannya karena yang berwarna putih ini karena dia mencakup semua kendala atau semua kendalanya terpenuhi. Dari arsiran tersebut kita buat 3 titik sudut yaitu A, titik B, dan titik C. Solusi optimal tercapai pada titik B atau titik yang terdekat dengan titik origin atau titik 0, di mana terdapat pada persilangan garis kendala 1 dan 2. Kemudian kita lakukan eliminasi pada fungsi kendala. Sini 3x tambah 4y sama dengan 8, kita kalikan 5. 5x tambah 2y sama dengan 11, kita kalikan 3. Sehingga hasilnya adalah 15x ditambah 20y sama dengan 40, dikurang 15x ditambah 6y sama dengan 33. Jadi 14y sama dengan 7, y sama dengan 7 per 14, jadi nilai y-nya adalah 0,5. Kemudian kita masukkan nilai y tadi atau kita substitusikan ke salah satu fungsi kendala, di mana 3x tambah 4y sama dengan 8, 3x ditambah 4 dikali y-nya tadi 0,5 sama dengan 8, 3x tambah 2 sama dengan 8, jadi 3x sama dengan 8 kurang 2, x sama dengan 6 per 3, jadi nilai x-nya adalah 2. Maka titik koordinat sudut B-nya adalah x-nya sama dengan 2 dan y-nya sama dengan 0,5. Kemudian kita masukkan nilai x dan y ke dalam fungsi tujuan atau c, di mana c sama dengan 60x ditambah 80y. 60x, tadi x-nya adalah 2, jadi 60 kali 2 ditambah 80y, y-nya adalah 0,5, sehingga 120 ditambah 40 sama dengan 160. Kesimpulannya, untuk meminimumkan biaya campuran, maka ibu rumah tangga harus mencampur F1 sebanyak 2 kg dan F2 sebanyak 0,5 kg, sehingga biaya minimum campurannya adalah 160 euro per kilogram. Demikian penjelasan kasus pemrograman linier kasus minimasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.